Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Manir dan pada video saat ini saya akan membahas topik lanjutan dari yang saya bahas di video sebelumnya kemarin. Dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan di topik itu yang berkaitan dengan penolakan program makan bergizi gratis di Papua. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan membahas terkait dengan topik itu dan aksi penolakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh adik-adik pelajar ini sudah berlangsung di beberapa kota di Papua. Itu akan saya ulas secara singkat dan juga isi daripada kebijakan program makan bergizi gratis ini saya juga secara pribadi akan memberikan tanggapan dan juga tanggapan juga dari salah satu kawan mahasiswa yang juga merespon aksi penolakan daripada adik-adik pelajar ini dan juga poin lain yang kemungkinan saya akan bahas di kesempatan saat ini. Untuk itu maka rekan-rekan semua bisa stay dan bisa simak pembahasan saya selengkapnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja bahas ya topik yang mau kita bahas sekarang. Jadi aksi penolakan makan bergizi gratis ini yang pertama itu berlangsung pada tanggal 17 Februari tahun 2025 kemarin. Nah, aksi itu berlangsung secara serentak di Wamena, di Yalimo, dan juga di Jayapura. Aksi itu yang memang saya lihat di beberapa media itu aksi berlangsung khususnya di Wamena itu sekitar 3.000 lebih ya, jadi 3.000 lebih masa aksi dari adik-adik pelajar itu berkumpul dan melakukan perjalanan dan memang tujuannya itu mau melakukan aksi. Tujuan utamanya atau yang pertama itu mau melakukan aksi di depan kantor DPR di Kota Wamena. Cuma karena berhubung pejabat-pejabat DPR-nya lagi pada keluar kota semua sehingga agendanya itu dibelokkan dan mereka melakukan aksi di depan kantor Bupati Jayawijaya atau Wamena. Namun itu yang kita lihat di dalam video yang beredar di media sosial itu memperlihatkan ketika adik-adik itu berkumpul dan melakukan perjalanan menuju titik aksi yang ditujukan itu sempat dihadang oleh aparatur sipil negara atau dihadang oleh polisi sehingga terjadi perlawanan yang memang cukup mengerikan, cukup menakutkan. Itu terjadi perlawanan dan aksi yang berlangsung saat itu memang sangat chaos sehingga adik-adik dari pelajar dan juga campuran dengan masyarakat sipil, kawan-kawan mahasiswa yang sempat mengawal juga adik-adik itu terjadi perlawanan balik terhadap aparat seperti itu. Jangan jadi masalah. Sabar dulu. Jadi untuk kronologi di Wamena ini tidak sempat saya dapat secara rinci, tetapi pada intinya aksi penolakan makan bergizi gratis yang berlangsung di Wamena ini memang berlangsung sangat ricuh. Dan kemudian dalam hari yang sama juga aksi berlangsung di Yalimo itu juga
saya melihat di media, terutama di Instagram yang diupdate oleh beberapa media lokal yang ada di sana, itu saya melihat bahwa ada postingan video yang memang di situ aparat polisi itu mereka melakukan penghadangan terhadap adik-adik yang melakukan aksi tuntutan pada hari itu, dan mereka juga aparat ini juga mereka karena mungkin masa aksinya terlalu banyak atau tidak tahu itu hal seperti apa, sehingga mereka menembakkan gas air mata. Mereka menembakkan gas air mata dan juga diikuti dengan menembakkan peluru tajam. Jadi video yang beredar di media itu ada, nanti saya lampirkan di sini untuk rekan-rekan bisa melihat bahwa aksi tuntutan yang dilakukan oleh adik-adik ini direspon secara spontan oleh polisi. Respon mereka ini memang dalam konteks mereka mungkin tujuan mereka ya mungkin mengawasi, tapi kalau kita lihat dalam sudut pandang masyarakat sipil, sebenarnya ini sudah hal yang terlalu berlebihan. Sudah bukan lagi mengamankan, tetapi sudah melakukan penembakan gas air mata, lalu menembakkan peluru tajam, yang memang itu bisa berakibat fatal pada para demonstran seperti itu. Apalagi yang kita tahu, yang turun di jalan hari itu, yang melakukan aksi hari itu bukan mahasiswa, bukan masyarakat sipil, orang tua, tetapi itu adik-adik yang memang secara fisik itu memang mereka belum siap untuk menghadapi tantangan. Nah, di sini perlunya memang pengawalan yang memang bersifat biasa, itu normal. Tapi faktanya terbalik. Nah, ini yang perlu rekan-rekan yang ada di luar juga perlu mengetahui bahwa di Yalimo itu kemarin terjadi memang aksi yang memang lucu besar, dan itu polisi sempat mengeluarkan peluru tajam itu. Untung saja dalam aksi itu tidak ada korban jiwa. Tetapi menurut informasi yang saya temukan, peluru tajam yang dikeluarkan sebanyak 12 kali atau 12 itu. Dan ini memang sangat saya sangat tidak sepakat dengan cara-cara pengamanan seperti ini. Ini terlalu intimidatif dan ini terlalu menakutkan, dan itu bisa berakibat fatal pada korban jiwa. Itu sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, kemudian aksi yang berlangsung di Jayapura juga sama. Itu aksi yang berlangsung di kota Jayapura dalam hari yang sama, itu pun sama, aksi berujung ricu dan tujuannya untuk melakukan aksi demonstrasi menuju kantor bupati. Itu pun sama, berakhir ricu dan hasil akhir 15 orang anak pelajar bagian dari masa aksi, anggota masa aksi itu diangkut secara paksa oleh Polres Jayapura. Seperti itu di Kota Nabire yang berlangsung di hari yang sama, yaitu tanggal 17 Februari belakangan. Di hari yang sama itu sempat adik-adik di Kota Nabire juga mereka melakukan aksi, namun sempat dalam video yang saya lihat itu setelah adik-adik pelajar itu melakukan aksi dan mereka berkumpul, kemudian ada salah satu sekretaris dinas pendidikan itu dia datang mendekati salah satu adik yang juga turut ikut melakukan aksi. Itu dia mendekati dan dia melakukan kekerasan fisik begitu. Dia melakukan kekerasan fisik, dia tendang, dan dia sempat melontarkan kata-kata yang bernuansa merendahkan atau menyepelekan tuntutan daripada adik-adik. Itu yang saya lihat narasinya seperti itu. Nanti video ini saya tampilkan di sini, nanti rekan-rekan bisa lihat. Ada yang SMP coba angkat tangan, yang SMP. Oh SMP, oh datang bawa aspirasi. Belajar lebih baik, Oh SMP, Kamu ini masih anak-anak kecil, ini masih ingusan. Ketika
Saya sendiri menyimak kekerasan kekerasan intimidatif yang dilakukan oleh seorang guru. Saya juga sendiri secara pribadi mengecam bahwa tindakan seperti ini tidak boleh terulang. Karena ya walaupun kita sebagai anak kecil, kita masih di bawah umur, tetapi kita semua diberikan hak yang sama, hak yang memang secara sama diakui sebagai manusia. Kita punya hak juga untuk menyampaikan pendapat kita, pandangan kita, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, maupun di depan publik. Itu bagi saya fine-fine aja, dan itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Itu hak asasi manusia yang memang melekat pada setiap orang. Jadi uh, bagian dari tindakan intimidatif dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu oknum sekretaris pendidikan, kepala dinas pendidikan di Kabupaten Nabire, itu uh, saya tidak sepakat karena ya itu tadi, poinnya tadi itu. Dan ini tidak boleh terjadi lagi untuk petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat yang lain untuk memberikan kekerasan fisik terhadap adik-adik pelajar yang memang mereka ingin menyuarakan kegelisahan hati mereka, apa yang mereka rasakan sejak hari ini di rumah, di kehidupan di dalam keluarga, di lingkungan mereka, maupun kehidupan mereka saat mereka berada di sekolah. Apa yang mereka rasakan itu biarkanlah mereka ungkapkan di depan publik. Saya berpikirnya begitu. Jadi tidak boleh ada batasan-batasan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memang ingin membungkam kebebasan berekspresi dari setiap orang. Itu sangat tidak bisa dibenarkan. Kecuali ada pengecualian, kecuali orang tuanya. Kecuali orang tuanya boleh untuk membatasi dalam konteks-konteks tertentu. Tetapi kalau orang lain itu tidak bisa untuk membatasi, apalagi yang mereka tuntut ini bukan bagian dari kepentingan mereka secara pribadi, tetapi yang mereka tuntut adalah hak-hak atau tuntutan-tuntutan sosial yang memang mencangkup ke banyak orang, sehingga menurut saya sendiri itu ini tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Saya pikir begitu. Kemudian yang berikut lagi, aksi yang berikut yang berlangsung di Papua dalam konteks penolakan akan bergizi gratis itu baru kemarin, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, hari Senin kemarin itu aksi yang sama dengan tema yang sama juga dilakukan oleh adik-adik pelajar yang ada di Kabupaten Paniai, Kota Narotai. Nah, untuk aksi yang berlangsung di Paniai ini sesuai dengan updatean yang saya update, saya lihat di beberapa media itu dapat dikabarkan bahwa aksi ini berlangsung dalam kondisi yang memang aman, tidak ricuh seperti di kota-kota yang lain. Namun ini media-media juga masih belum bisa saya percaya, karena saya baca juga cuma di beberapa media nasional, sehingga itu belum saya 100% yakin. Dan ini tidak bisa menjadi sebuah informasi yang valid untuk rekan-rekan juga menerima. Nanti rekan-rekan sendiri bisa pastikan bahwa kemarin aksi Paniai ini aman atau tidak. Sejauh ini saya lihat aman, kata dari media yang saya lihat seperti itu. Oke, next. Itu yang sedikit updatean mengenai aksi penolakan makan bergizi gratis yang sudah berlangsung di beberapa kota di Papua. Dan sementara ini dan sejauh ini yang masih sunyi itu di bagian Papua Barat itu masih sunyi, dan apalagi di Papua Selatan. Di bagian Merauke, Asmat, Bovendigul itu masih sunyi. Jadi apa kabar untuk kawan-kawan yang ada di Papua Selatan? Apa kabar adik-adik yang ada di Papua Selatan? Apa kabar orang tua yang ada di Papua Selatan? Bagaimana dengan kebijakan ini? Itu cobalah untuk melihat dari sisi yang memang benar-benar objektif, supaya kalian juga bisa memberikan reaksi, bisa memberikan respon sesuai dengan tuntutan sosial budaya atau sesuai dengan situasi yang ada di daerah masing-masing. Nah, itu menurut saya seperti itu. Bisa beberapa daerah yang masih sunyi
cobalah untuk merespon juga supaya terjadi serentak seperti itu. Oke, next. Saya juga ingin mengulas terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh adik-adik. Jadi ketika tadi kita bahas terkait dengan aksi penolakan yang berlangsung di beberapa kota, lalu apa isi tuntutan yang mereka bawa? Isi tuntutan itu saya tidak dapatkan secara lengkap. Begitu saya tidak dapat, tetapi dari beberapa berita, artikel maupun video yang saya nonton itu saya membaca, menonton, menyimak, dan saya simpulkan di situ kalimat yang muncul menjadi kata kunci di situ. Tuntutan mereka adalah pendidikan gratis, itu yang mereka tuntut. Jadi tuntutan mereka adalah pendidikan gratis harus diutamakan daripada makan bergizi gratis. Tuntutan ini dilandaskan dengan sebuah alasan yang kuat, yaitu mereka bilang bahwa kami di Papua itu punya potensi banyak. Kami di sini punya sumber daya alam banyak. Makan kami tidak lapar. Kalau soal makan kami bisa makan pisang, kami bisa makan keladi, kami bisa makan sayur, kami bisa makan daging, kami bisa makan ikan, apapun kami ada. Namun satu yang kami tidak punya, yaitu pendidikan. Pendidikan di sini yang kami tidak punya atau kami masih kurang, dan itu yang kami butuhkan. Bukan makan bergizi gratis. Itu tuntutan yang dibawakan oleh adik-adik. Itu kalau kita lihat di setiap poster-poster yang adik-adik mereka buat, lalu mereka turun ke jalan, itu poster-poster itu memang sangat ikonik. Poster-poster yang memang kalimat-kalimat yang memang sangat menarik, dan itu memang menyentuh ke hati kita atau secara pribadi saya sebagai anak Papua gitu. Saya melihat bahwa memang benar di daerah kami, tempat kami, memang secara sumber daya itu memang lengkap. Namun yang kami rasa kurang lengkap dan yang masih kurang dari kata baik itu adalah pendidikan. Pendidikan itu memang kurang. Kurangnya dari segi apa? Yang pertama, kurangnya itu dari segi kualitas pendidikan. Yang kedua, kurangnya dari segi infrastruktur pembangunan. Dan ketiga, kurangnya dari segi sumber daya untuk aparatur atau tenaga guru yang mereka kerjakan. Itu tiga hal utama atau hal besar yang saya sebutkan, itu bagian dari refleksi saya. Namun hal-hal kompleks itu memang sebenarnya itu masih banyak. Jadi saya kembali lagi untuk masalah pendidikan itu memang di Papua itu masih tergolong masih kurang begitu. Sehingga adik-adik ini mereka menginginkan adanya pendidikan yang lebih gratis daripada makan bergizi gratis. Walaupun secara perundang-undangan kita lihat di Otsus itu memang sudah diberlakukan atau sudah difokuskan juga untuk masalah pendidikan gratis di Papua. Namun masalah biaya pendidikan atau biaya sekolah itu kita lihat di setiap sekolah memang masih memungut biaya terkait dengan uang sekolah seperti itu, dengan alasan ini itu. Sehingga adik-adik ini mereka juga semacam mereka resah dengan keadaan yang ada, dengan situasi ada. Beberapa sekolah-sekolah di Papua, terutama di pusat kota, itu masih memberlakukan uang sekolah. Namun dengan memberlakukan uang sekolah, tapi kualitas yang siswa dapat dari sekolah itu kurang sekali. Mulai dari fasilitas yang ada, terus kualitas juga dari belajar mengajar, kualitas juga dari guru itu masih kurang. Cara atau metode belajar juga di dalam sekolah itu juga masih bermasalah. Dan tidak lupa kurikulum yang berlaku juga di Papua itu masih tidak sesuai dengan situasi sosial budaya yang ada di sana. Maka yang sama sekali kalau kita bicara konteks pendidikan di Papua ini memang perlu ada namanya perombakan yang memang
besar-besar itu menjadi fokus, lalu itu menjadi perombakan. Dirombak, apa yang perlu diperbaiki harus diperbaiki, dan apa yang kurang itu harus ditambahkan. Dan itu harus sebenarnya itu harus menjadi fokus utama. Pendidikan dan kesehatan itu harus menjadi fokus utama di Papua. Nah, gitu. Itu dia punya pembahasan panjang yang memang kalau kita tarik baru kita bicarakan, itu memang alurnya memang panjang. Dan bicara dalam video ini tidak akan bisa selesai. Simpelnya seperti itu. Tapi ini singkat-singkat saja. Terus hal ini yang kemudian dituntut oleh adik-adik, dan itu juga direspon baik oleh masyarakat sipil yang ada di sana, orang-orang tua yang ada di sana. Mereka juga ada kemungkinan mendorong adik-adik untuk melakukan aksi protes. Itu ada kemungkinan seperti itu. Karena adik-adik dengan sebegitu bersemangat. Gitu. Dan orang-orang tua juga mengawal. Dan ini bagian dari tuntutan yang memang sejak lama menjadi keresahan di hati orang tua yang ada di sana, dan diwakilkan juga oleh adik-adik. Adik-adik juga yang memang mereka secara real mereka mengalami dari hari ke hari, sehingga itu menguak mereka ingin sampaikan ke publik, sehingga terjadi seperti itu. Jadi di situ kata kunci ya, kata kunci yang memang harus kita ingat bahwa memang adik-adik di sana mereka punya tuntutan adalah pendidikan gratis jauh lebih penting daripada makan bergizi gratis. Itu kata kunci yang memang harus diingat, dan ya itu harus menjadi fokus. Dengan adanya penolakan-penolakan dari adik-adik ini, semoga ini bisa diterima baik oleh pemerintah daerah yang ada di daerah maupun pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Itu mereka bisa menerima aspirasi-aspirasi ini tanpa harus mereka menolak. Seharus normalnya memang harus begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan juga berikut ini ada tanggapan juga dari kawan mahasiswa yang turut memang dia memberikan respon terhadap berjalannya aksi penolakan makan bergizi gratis oleh adik-adik. Jadi rekan-rekan silakan simak video. Aksi penolakan yang terjadi di Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dan Intan Jaya, serta ada aksi-aksi beberapa lagi yang akan dilaksanakan, itu merupakan aksi bukti nyata bahwa mereka menolak makanan gratis dan memberikan pendidikan gratis. Arti pendidikan gratis ini sebenarnya mereka lebih terfokus ke fasilitas yang memadai di sebagaimana pendidikan pada umumnya. Bahwa seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Papua ini jangankan infrastrukturnya, guru, bahkan baju, bahkan buku dan alat tulisan saja tidak ada. Artinya mereka hanya meminta itu. Dan ini bukan berbicara tentang tidak menghargai program yang dijalankan, program mulia yang dijalankan oleh pemerintah, namun ini tentang kritik dan saran yang diharuskan dievaluasi oleh pemerintah itu. Bahwa saya mau katakan di sini, orang Papua, Tuhan memberikan orang Papua sumber daya alam itu sangat melimpah. Sampai orang di berbagai macam dunia dan termaksud orang Nusantara lainnya mau merampas dan mau mengambil semua kekayaan yang berlebihan itu. Dan saya pikir kejernihan otak berpikir kalian masyarakat Indonesia, bahkan orang Papua itu sendiri, bahwa memang pendidikan di Papua itu gratis, namun realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah atau pemerintah pusat belum nyata dan belum terfasilitasi oleh seluruh masyarakat Papua. Untuk itu, dong bersuara dan menolak itu dan memberikan pendidikan gratis. Terima kasih. Dan ya, saya secara pribadi saya sepakat dengan yang kawan dia sampaikan di videonya, dia sampaikan dalam video ini, saya sepakat. Karena memang ya itu, kalau kita melihat masalah konteks sosial budaya di Papua, itu memang persoalannya memang kompleks, dan sama kompleksnya juga ketika kita bicara lebih spesifik dalam dunia pendidikan. Itu juga menjadi kompleks karena ada banyak hal yang memang kurang di dalam situ. Dan ini sebenarnya menjadi fokus utama dari pemerintah. Dan itu tidak boleh dialihkan dengan program ini, itu, apalagi itu sekarang yang katanya Prabowo mengurangi anggaran pendidikan senilai berapa
berapa miliar ya, miliaran atau triliun itu katanya dipangkas seperti itu. Nah ini kemudian nanti akan juga kena dampak ke Papua, karena di Papua sendiri masalah pendidikan ini memang ini ya, hal yang memang menjadi kegelisahan sejak lama. Pendidikan dan kesehatan ini hal yang memang menjadi kegelisahan masyarakat pada umumnya sejak lama. Kami di sana itu memang masih membutuhkan yang namanya pendidikan yang layak seperti itu. Memang kekurangan dalam pendidikan di Papua, memang kalau kita lihat memang masih banyak kekurangan, sehingga hal ini berdampak pada tingkat produktivitas dari para pengajar yang ada di Papua, dan juga tingkat pendidikan atau pendidikan anak-anak yang menuju sekolah itu juga berdampak ke sana. Kualitas daripada infrastruktur itu berdampak pada kualitas pendidikan, dan kualitas dari guru sebagai pendidik itu juga berdampak pada anak-anak atau peserta didik, dan ini yang akan menghasilkan untuk jenjang yang lebih lanjut ke depan seperti itu. Dan saya juga beberapa waktu belakangan itu saya sempat penasaran ada sih berapa sih jumlah pelajar yang sekolah, maksudnya berapa sih jumlah orang yang di Papua itu yang menempuh pendidikan dan tidak menempuh pendidikan. Namun saya tidak menemukan data yang pasti terkait dengan anak yang sudah pernah menempuh pendidikan dan tidak menempuh pendidikan, itu data validnya tidak saya temukan. Namun kalau dilihat secara keseluruhan memang berapa persen saja, 70 berapa persen itu orang-orang yang memang menempuh pendidikan dasar di Papua itu hanya 70-an persen, dan yang menempuh perguruan tinggi itu jauh lebih sedikit, cuma 5.000 atau 4.000 sekitaran sih, yang secara total dari Sorong sampai Merauke hanya segitu orang yang berhasil menempuh pendidikan tinggi, sedangkan yang itu segitu banyaknya itu tidak menempuh pendidikan sama sekali. Dan saya melihat dan saya mencari tahu, memang saya tidak menemukan data yang memang secara spesifiknya mengatakan, tetapi ketika kalau saya berkaca atau kita berkaca pada fakta yang ada di Papua, memang kalau kita lihat dari daerah lingkungan sekitar maupun dari antara kampung per kampung atau distrik ke distrik, kabupaten ke kabupaten, ini saya pakai istilah di sana untuk teman-teman yang tinggal di Jawa, kampung itu artinya desa, gitu. Kalau di Jawa sini bilangnya desa, kalau di sana bilang kampung. Nah, kalau di sananya bilang distrik, di sini bilangnya kecamatan. Nah, itu ada perbedaan istilah. Nah, saya lanjut lagi. Untuk saya sendiri melihatnya di situ, tolak ukurnya di situ. Ketika kita berkaca pada fakta, maka kita bisa beranggapan atau kita bisa melihat saja bahwa kawan-kawan kita yang tidak mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan, baik sekolah maupun atau apalagi perguruan tinggi, menempuh perkuliahan, itu jauh lebih banyak ketimbang kita yang menempuh perkuliahan. Populasi mereka jauh lebih banyak. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ini yang kemudian menjadi sebuah tuntutan sosial yang pada akhirnya disimpan sekian lama dan kemarin pecah aksi oleh adik-adik. Ini sebenarnya bukan isu yang baru disimpan lalu menjadi meledak sebenarnya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya sudah menjadi isu sosial yang sebenarnya dari lama-lama juga harusnya memang melakukan aksi dan melakukan tuntutan seperti itu. Karena populasi kawan-kawan yang atau kakak-kakak kita yang tidak mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, kuliah, itu jauh lebih banyak, populasinya jauh lebih banyak ketimbang yang dapat. Ini serius. Ini saya membuat semacam anggapan saja, karena saya berangkat dari tempat saya di kampung saya, di desa saya, di distrik saya, itu
Di kampung saya itu yang kuliahnya cuma kami sekitar 4 orang atau 5 orang. Yang selain dari itu mereka tinggal saja, mereka tidak sempat sekolah, mereka tidak sempat kuliah. Itu contoh paling kecil yang buat saya tuh saya tarik tolak ukur dari situ. Belum lagi di Tanah Merah di bawah Ibu Kota, belum lagi di Merauke di area Papua Selatan. Kalau lihat baca secara keseluruhan, hal ini yang kemudian nanti membuat semacam salah satu tuntutan sehingga meledak yang saya bilang itu meledak itu. Jadi dengan fakta-fakta ini juga semoga ini bisa menambah informasi untuk rekan-rekan yang ada di luar supaya bisa memahami juga konteks daripada tuntutan adik-adik yang mereka turun menyuarakan di bawah. Itu semoga saja dipahami bahwa mereka tuntut juga bukan berarti untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi sebenarnya itu mewakili isu juga, mewakili tuntutan juga untuk kawan-kawan mereka yang tidak sempat juga menempuh pendidikan, tidak sempat menempuh sekolah, putus sekolah di tengah jalan. Itu mereka bawa semua aspirasi dari rekan-rekan mereka sendiri. Nah, itu yang perlu diingat untuk kawan-kawan, orang tua, sanak saudara yang ada di Papua, dan yang lebih penting informasi ini harus diketahui adalah rekan-rekan yang ada di luar Papua. Data spesifik yang memperlihatkan jumlah generasi Papua, anak-anak muda Papua yang menempuh pendidikan dan yang tidak menempuh pendidikan, memang data secara spesifiknya saya sudah berupaya cari tapi tidak ada. Tapi yang pasti jumlah pengangguran atau jumlah yang tidak menempuh pendidikan itu jauh lebih banyak daripada yang menempuh pendidikan. Karena ini fakta yang ada di sana. Kalau ada yang melakukan riset sampai ke sana di seluruh tanah Papua, pasti hasilnya itu akan mengejutkan. Seperti itu. Kalau kita pikir-pikir juga, ini juga menjadi semacam hal yang kami atau saya sendiri saya takutkan. Refleksi saya. Kenapa pendidikan ini di Papua tidak terlalu di nomor satukan? Kenapa dianggap sepele? Kenapa tidak diberikan gratis? Padahal sudah ada otsus. Kenapa tidak dijamin hak-haknya? Padahal sudah ada otsus juga. Secara perundang-undangan juga sudah diatur. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul menjadi kegelisahan saya selama ini. Saya pikir. Karena saya berpikirnya begini, tingkat kemajuan dari sebuah bangsa itu ditentukan daripada kualitas pendidikan sebenarnya. Kualitas pendidikan itu akan mempengaruhi semua sektor, baik itu sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Itu semua akan mempengaruhi. Jadi kalau masalah pendidikan ini kalau tidak diurus dengan baik atau terjadi pembiaran tidak diurus dengan baik, maka itu ujung-ujungnya akan mempersulit kita sebagai anak-anak Papua. Papua itu nanti kedepannya memaju atau tidak ditentukan oleh kami generasi muda hari ini. Dan kami generasi muda hari ini memajukan Papua kedepannya ke arah mana dan seperti apa tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang kami miliki. Kami minimal harus kami sekolah seperti itu. Minimal harus kami menempuh pendidikan. S1 tidak apa-apa. Yang penting kami tahu bahwa dunia pendidikan itu seperti ini dan yang kami dapat seperti ini dan yang kami lihat di luar seperti ini. Dan itu yang bisa kami bawa dan bisa kami terapkan di kehidupan sosial yang kami tinggal. Minimal itu, saya pikir. Kalau kami hanya mengandalkan, kami punya sumber daya alam banyak, kami punya ini masih ada, kami punya ini masih ada. Saya pikir itu akan habis. Apalagi sekarang Papua masih ada dalam Indonesia. Contohnya Freeport besar yang ada duduk di sana, Korindo yang masih beroperasi di Papua Selatan, di Bukit PSN yang sekarang lagi dijalankan oleh pemerintah pusat,
program-program besar dan perusahaan-perusahaan besar yang duduk di Papua. Ini kalau memang kami orang Papua, terutama kami generasi muda ini, kalau memang secara pendidikan kalau kami tidak mampu, sumber daya kami rendah, itu kami tidak bisa untuk bersaing dan kami tidak bisa untuk memajukan Papua. Kami tidak bisa bawa Papua ke arah yang baik. Kami justru akan terperangkap masuk ke dalam kebijakan pemerintah yang justru memenjara dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang justru akan berorientasi pada kapitalistik dan merusak hutan kita, merusak alam kita, merusak sumber daya kita yang ada. Nah itu. Jadi di sini pentingnya pendidikan gratis diperuntukkan bagi seluruh generasi Papua yang ada dari Sorong sampai Merauke, supaya saya sendiri memang saya sudah lulus, dan bagaimana untuk adik-adik saya yang sekarang mereka lagi sekolah, baik itu tingkat SD sampai SMA, yang sekarang mereka ada di Sorong sampai Merauke, mereka bisa dapat hak-hak mereka. Mereka bisa dapat hak-hak mereka, mereka bisa menuntut masa depan mereka, cita-cita mereka yang memang mereka inginkan, mereka bisa menempuh melalui jalur pendidikan. Supaya apa yang mereka dapat, itu mereka bawa pulang ke tanah air. Atau mereka kembangkan di tanah air, Papua. Mereka bangun Papua, mereka bangun untuk kita. Seperti itu. Itu yang saya kira kegelisahan yang memang harus didengar oleh seluruh masyarakat sipil yang ada di Indonesia, seluruh masyarakat sipil juga yang ada di Papua, orang tua yang ada di Papua, kakak-kakak, adik-adik, bagaimana kita sama-sama berpikir satu arah supaya kita lihat hal-hal yang menjadi keresahan hati, hal-hal yang kemudian menjadi penting untuk pengembangan manusia, pengembangan masyarakat, atau terutama anak-anak, itu menjadi tuntutan utama, supaya itu menjadi program yang memang bahasanya program yang astaga saya lupa ini, program pilihan semacam itulah, program yang memang pilihan supaya program itu jadi fokus untuk didorong oleh pemerintah. Seperti itu. Pasaran tadi saya bilang kesehatan, pendidikan itu program yang memang perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Harus kerja secara serius karena kami masyarakat atau orang Papua, masyarakat sipil semua itu memang membutuhkannya itu. Saya kira itu saja tanggapan saya, juga berkaitan dengan aksi penolakan dari adik-adik siswa yang berlangsung beberapa waktu belakangan, beberapa hari belakangan yang sudah berlangsung, dan semoga daerah-daerah lain seperti yang tadi saya sebutkan, daerah-daerah lain juga bisa turut bangkit dan menyuarakan isu-isu keresahan hati yang selama ini mereka rasakan, itu bisa mereka sampaikan juga ke publik supaya masyarakat di luar, di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan itu mereka tahu, dan juga bahkan luar negeri mereka tahu keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Papua atau khususnya adik-adik pelajar yang sedang menempuh pendidikan di sana. Saya pikir dan saya percaya sekali saudara-saudara yang ada di Jawa, saudara-saudara yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, NTT, Bali, itu mereka semua itu pasti akan mendukung ketika mereka tahu informasi yang sebenarnya yang terjadi di Papua. Mereka pasti akan mendukung setiap penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Papua atau khususnya di Papua. Itu pasti mereka akan mendukung. Nah, mereka akan tidak mendukung kecuali mereka tidak tahu informasi atau fakta yang sebenarnya. Kalau mereka sudah mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di sana, mereka juga rekan-rekan yang ada di daerah luar Papua
sebagai manusia yang sama, itu pasti mereka juga akan mendukung dan mereka akan mengkritisi juga kebijakan pemerintah yang memang saat ini agak kita bilang aja menyeleweng dari kebijakan yang sebenarnya menjadi fokus utama seperti itu. Terus kita next lagi untuk kita bahas di bagian kebijakan ini, program makan bergizi gratis ini. Nah, program makan bergizi gratis ini saya dari awal saya ketika Prabowo, ketika masa-masa kampanye kemarin politik, mulai dari yang pertama Pak Anies sama Pak ini sama terus yang kedua Prabowo Gibran, yang ketiga Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, ketiga paslon ini memang mereka punya program kerja itu kita lihat. Dan yang paling saya pikir tidak masuk akal adalah program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo dan Gibran. Saya membayangkan sejak tahun kemarin itu pas awal-awal bulan berapa? Maret, Februari, Maret itu saya debat-debat itu berlangsung. Saya itu mulai melihat dan satu program yang memang buat saya itu berpikir di luar nalar itu program makan bergizi gratis. Saya bayangkan secara sederhana saya begini. Waktu itu tahun kemarin. Saya pikir nih, kok bisa ya Pak Prabowo sama Gibran bikin program makan bergizi gratis. Padahal rakyat Indonesia ini banyak loh. Per kakak saja itu kalau kita hitung itu ada jutaan, ratusan juta. Dan dalam satu kakak itu pasti punya anak lebih dari satu. Dan ini kalau di total, saya pikir, apakah Pak Prabowo dan Gibran bisa kasih makan anak-anak sebanyak ini setiap hari? Karena bayangkan itu ketika program ini awal dibuat dan disampaikan ke publik saat-saat kampanye kemarin. Dan sekarang saya ingin menyampaikan lagi atau membicarakan lagi terkait dengan program ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang saya ingin bicarakan lagi itu narasinya masih sama. Yaitu, kok bisa ya program ini dibuat, program makan bergizi gratis ini dibuat untuk kasih makan siswa-siswi yang katanya untuk mengatasi stunting atau untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak seperti itu. Itu narasi yang kurang lebih disampaikan oleh pembuat program ini, Prabowo dan Gibran. Namun korelasinya tetap sama bahwa anak-anak di Indonesia ini anak-anak bukan sedikit. Ini bukan mau kasih makan satu desa, bukan mau kasih makan satu kecamatan, bukan satu kabupaten. Satu kabupaten saja kita repot kalau buat program mau kasih makan. Apalagi ini satu negara. Ngeri. Saya bayangkan saya tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya itu karena ini. Kita lihat itu dari dia punya program ini itu keluarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Bayangkan, menurut Dadan Hidayana, kepala Badan Gizi Nasional, itu dia menyampaikan ke publik seperti ini. Dalam 1 bulan saja untuk menjalankan program makan bergizi gratis, itu negara membutuhkan dana sebesar 25 triliun. Negara membutuhkan dana sebesar itu, 25 triliun untuk menjalankan program makan bergizi gratis dalam hanya sebulan saja.
Bayangkan, dan ini baru satu program, belum ada program yang lain seperti yang baru tadi kita bahas, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan pembangunan, bagaimana dengan IKN yang sekarang akhir-akhir ini katanya IKN lagi mangkrak, padahal sudah habiskan dana sekitar ratusan triliun. Bagaimana dengan banyak program itu, sedangkan baru satu program saya sudah habiskan dana triliun. Saya tidak habis pikir itu. Dan itu bayangan saya dan yang saya baca-baca seperti itu. Negara membutuhkan dana sebesar 25 triliun untuk menjalankan program makan bergizi gratis hanya dalam 1 bulan. Itu harus sekalikan. Itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dia sampaikan begitu. Dan ini ya, kalau kita melihat ini akan menguras keuangan negara yang memang bukan sedikit. Negara akan habis banyak untuk satu program ini. Negara akan kasih habis uang lebih banyak hanya dalam satu program. Dan menurut pandangan saya sendiri, ini sama sekali tidak efektif. Ini sama sekali tidak efektif untuk dijalankan. Ketika kalau kita ingin untuk membuat generasi itu lebih gizi mereka terjaga, itu ada alternatif lain yang memang harus kita dorong secara konsisten, dan itu kita anggap bagian dari investasi untuk masa depan. Nah, jalan lain yang saya pikir dari ini, menurut pandangan saya sendiri, mungkin rekan-rekan bisa kalau berbeda pandangan, itu no problem, kita bebas untuk berpendapat. Menurut tanggapan saya dan yang saya pikirkan ini, malah kalau lebih efektif itu ketika pemerintah itu membuat sebuah program yang menjurus pada pemberdayaan masyarakat. Menurutku seperti itu. Karena kalau pemberdayaan masyarakat itu akan lebih terasa gitu. Pemberdayaan masyarakat itu kalau dibuat, diturunkan ke masyarakat diberikan pelatihan, dan semua diarahkan, itu saya pikir jauh lebih efektif. Dan program itu bisa mengatasi persoalan sosial yang ada di masyarakat ketimbang kita fokus hanya untuk makan bergizi gratis. Itu kurang efektif. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Nah, sekarang saya bahas alasannya kenapa saya bilang program pemberdayaan itu bisa menjadi alternatif. Nah, pemberdayaan ketika kita membuat program, kita turunkan ke masyarakat, kita dorong mereka. Sebelum dorong, kita latih mereka, atau pemerintah lah. Pemerintah melatih masyarakat, memberikan mereka pemahaman terkait dengan kerja-kerja yang akan dijalankan ke depan. Nah, itu masyarakat akan bekerja. Ketika masyarakat itu semua aktif bekerja, maka kebutuhan hidup mereka itu akan terpenuhi secara tidak langsung. Dan ketika kebutuhan hidup mereka terpenuhi, maka itu akan berimbas juga pada kebutuhan hidup, dan itu akan berimbas juga pada kebutuhan keluarga,
dan itu berimbas juga pada keperluan anak dan makan minum yang ada di dalam setiap keluarga di seluruh Indonesia. Dan tidak lain juga dari program ini yang saya bilang pemberdayaan lebih penting itu juga bisa mengatasi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Angka pengangguran tuh banyak. Kita lihat di Papua juga, angka pengangguran di Papua juga tinggi, sangat tinggi. Karena angka penganggurannya tinggi, di sana tingkat kriminalnya juga tinggi. Banyak anak muda yang mabok-mabok, banyak yang ganja, banyak yang hisap-hisap lem album dan lain-lain. Aktivitas yang memang merugikan diri mereka juga. Itu mereka tetap lakukan karena mereka nganggur, tidak ada pekerjaan, tidak ada lapangan pekerjaan yang ada di sekitaran mereka, sehingga mereka tuh menjadi nganggur dan kemudian mereka aktivitasnya tuh ya seperti itu, merugikan diri mereka. Dan tidak sampai di itu, tindakan mereka juga, pengangguran ini, tindakan mereka juga, kalau sudah minum, berarti efeknya berimbas pada tetangga, berimbas pada lingkungan, buat kericuan sana sini, kriminalnya tinggi, angka pencuriannya tinggi. Itu semua berakar pada yang saya bilang. Maka program efektif yang harus didorong oleh pemerintah itu sebenarnya pemberdayaan masyarakat, buat program yang banyak-banyak di masyarakat. Supaya secara langsung orang tua dari setiap anak atau dalam setiap keluarga itu kalau mereka akan bekerja, kebutuhan itu akan terpenuhi dalam keluarga. Maka masalah papan sandang yang ada di dalam keperluan setiap keluarga itu akan terpenuhi secara tidak langsung. Dan memang ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Saya pikir itu jauh lebih program semacam ini jauh lebih efektif karena mengatasi bukan hanya satu persoalan, tapi bisa satu program mengatasi banyak persoalan. Nah itu yang saya pikir lebih efektif daripada makan bergisi gratis. Habisin uang banyak miliar, bukan miliar tapi habisin uang sudah mencapai triliun, ratusan triliun. Tapi hanya untuk satu program itu omong kosong. Itu sebenarnya merugikan negara. Itu bukan cara yang efektif. Nah ini yang saya sedikit kritik di situ, karena saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya anak kecil, bagian terkecil, tidak punya hak untuk bicara juga mengkritisi kebijakan pemerintah. Ini adalah keresahan hati saya dan ini adalah pikiran saya. Saya juga punya hak untuk menyuarakan apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan. Itu saya juga punya hak, sehingga saya bicara di sini. Dan secara pribadi itu memang kemarin saya skripsi, tugas akhir saya itu mengangkat soal pemberdayaan masyarakat, dan saya melihat pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu faktor penting yang bisa mendorong tingkat kesejahteraan di masyarakat. Itu bisa menjadi salah satu peluang. Tinggal pemerintah itu mau serius dorong apa tidak. Pemerintah harus serius atau tidak. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh setiap pemerintah daerah. Kalau tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kalau kita bicara soal pemberdayaan masyarakat, itu pemerintah tidak hanya turun hanya bicara-bicara ini, tidak hanya kasih turun uang saja ratusan juta, ratusan miliar, program ini, bukan cara begitu, tetapi pemerintah harus benar-benar berjalan bersama masyarakat. Mereka harus hadir di masyarakat, melihat permasalahan sosial mereka, lalu buat program, dibuatkan, programnya sudah jadi, sebelum masyarakat itu bekerja, mereka tuh harus diberikan pelatihan dulu, diberikan bekal dulu. Minimal mereka paham lah dengan apa yang akan mereka kerjakan. Nah itu kasih pemahaman dulu. Kalau sudah itu semua aman, semua bisa. Dan ini yang paling baik, program yang paling efektif itu pemberdayaan masyarakat. Nanti masyarakat dengan program ini juga masyarakat akan semakin kreatif. Mereka akan semakin kreatif. Mereka akan belajar. Dan mereka akan kreatif. Mereka mau, kami pengennya bikin ini boleh ya, kami pengennya bikin. Di kreativitasnya tuh
akan muncul. Ketimbang kalau kita hanya kasih uang, kita hanya pengen BLT, turun kasih BLT ini, makan bergizi gratis. Itu program-program yang sampah. Itu program yang tidak mendidik, program yang tidak memberdayakan manusia. Dan harus didorong adalah pemberdayaan masyarakat. Manusianya itu harus diberdayakan. Mereka harus bisa bekerja sendiri, dan mereka tuh harus bekerja, dan sejalannya waktu mereka harus bisa berkembang. Dan hal ini kalau didorong secara konsisten oleh pemerintah akan menghemat anggaran mungkin jauh lebih banyak. Serius. Dan anggaran yang mereka hemat dari program yang saya sebutkan tadi itu bisa dialihkan juga untuk mungkin kebutuhan infrastruktur atau apa, itu bisa dijalan di program-program yang lain. Itu saya pikir. Dan pemerintah juga tidak sepenuhnya akan memberikan bantuan BLT karena masyarakat sudah secara sumber dayanya sudah terpenuhi. Mereka sudah punya pekerjaan, mereka paham apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka ingin bikin inovasi apa, mereka sudah tahu, sehingga kedepannya mereka akan lama-lama tidak tergantung lagi ke pemerintah lagi tidak repot lagi untuk kasih turun dana-dana macam BLT apa ke masyarakat. Itu tidak akan ada karena mereka sudah mandiri. Ini kalau pemerintah pikir program ini, kalau pemerintah serius, pemerintah akan hemat anggaran jauh lebih banyak ketimbang makan bergizi gratis yang ngabisin duit ratusan triliun, tapi hanya untuk satu program, lalu tidak mengatasi masalah sosial. Konyol gitu. Saya tidak tahu ini orang siapa yang bisa bikin program ini sampai ini akan merugikan negara. Negara ini tidak punya pasokan dana APBN yang kuat sebenarnya. Tidak sekuat negara lain. Negaranya besar toh, tapi kekuatan keuangan negaranya itu tidak begitu kuat. Jadi kalau negara mengeluarkan uang sampai triliun-triliun, negaranya akan habis keuangan dia. Apalagi yang sudah saya singgung tadi di awal bahwa IKN ada mangkrak. IKN itu belum jadi saja sudah habiskan uang ratusan juta triliun. Di era Jokowi sudah habiskan uang APBN sudah ratusan triliun. Lalu dia cari-cari investor ke luar negeri, kemana-mana, tidak ada investor yang mau. Dan sekarang IKN-nya mangkrak. Nah sekarang menjadi pertanyaan, Prabowo melanjutkan atau tidak? Ketika Prabowo dan Gibran kalau melanjutkan IKN lagi, itu punya beban lagi. Kenapa IKN harus dibangun di sana? Itu kalau ini agak melenceng sedikit ya, bicara sedikit soal IKN. Kalau IKN sendiri sudah setengah jalan, jadi sekarang ada mangkrak gitu. Mau ditinggalin, kalau tidak diurus sama Prabowo ya teman-teman, negara sudah rugi uang, sudah ratusan triliun. Satu, yang kedua, negara sudah merugikan masyarakat adat yang ada di sana. Hutan alam sudah dibabat, sudah berhektar-hektar. Itu akan menimbulkan masalah sosial di sana. Dan itu sama sekali tidak dipikirkan oleh pemerintah. Sekarang dilema, entah IKN-nya tuh mau dijalankan atau tidak. Dan katanya, saya sempat baca kemarin itu di media mana, saya lupa simpan gambar itu. Saya sempat lihat itu, katanya dana IKN itu sempat dikabulkan. Itu karena itu, dan sekarang tuh menjadi beban, mau dilanjutkan atau tidak. Mau ditinggalkan ya rugi, ya habis banyak. Mau dilanjutkan ya negara kekurangan keuangan, APB-nya kurang. Dilema sekarang. Prabowo dilema. Dan itu yang bikin pusing.
Ya itu konteks lain, tidak saya bicarakan karena kita beda konteks pembahasan. Jadi saya tetap fokus di sini. Eh, yang tadi saya bilang itu kebijakan ini memang keliru dan ini tidak mengatasi permasalahan sosial sama sekali, tidak mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat, tidak mengatasi masalah kemiskinan juga, tidak mengatasi masalah kesenjangan sosial yang ada di tingkat keluarga per kakak yang ada di seluruh Indonesia. Itu program ini sama sekali tidak masuk dalam persoalan-persoalan sosial yang sekarang akhir-akhir ini menjadi keresahan. Program ini tidak mengatasi itu. Dan ini yang memang harus mendapat kritikan lebih banyak dari masyarakat. Masyarakat harus sadar untuk melihat program ini. Program ini tidak efektif sama sekali untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Jadi seperti itu rekan-rekan semua pembahasan kita kali ini yang memang kita sudah bahas panjang kali lebar dalam beberapa poin yang saya sampaikan. Mulai dari yang pertama terkait dengan aksi yang berlangsung di beberapa kota di Papua dan juga berkaitan dengan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh saya sendiri dan ada teman mahasiswa, berlangsung lagi pada kebijakan yang berlangsung saat ini, program makan bergizi gratis, dan sekarang saya ingin menyimpulkan bahwa ya sesuai dengan pembahasan dan juga situasi yang ada saat ini di Papua dan juga situasi nasional yang ada di seluruh Indonesia, itu mungkin kita semua bisa melihat secara khusus dan secara menyeluruh bahwa semoga program makan bergizi gratis ini bisa bisa dievaluasi lagi oleh pemerintah pusat, karena situasi di setiap daerah itu memiliki permasalahan sosial yang memang berbeda-beda, dan itu yang perlu dipikirkan juga untuk pemangku kebijakan pemerintah pusat seperti itu, terutama Presiden Prabowo yang ada di pusat itu bisa mempertimbangkan juga terkait dengan program makan bergizi gratis, karena di Papua itu sesuai dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sana, yang juga permasalahan yang begitu kompleks ada di dalam dunia pendidikan, permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Ini kemudian menjadi keresahan-keresahan yang pada akhirnya kemarin itu menguak ke publik. Adik-adik semua turun jalan. Dan tuntutan-tuntutan yang mereka bawakan juga itu perlu diingat bahwa itu tidak hanya tuntutan yang datang dari keresahan hati mereka sendiri, tetapi itu datang juga dari mungkin kawan-kawan mereka yang tidak sempat menempuh pendidikan, yang sempat putus sekolah hanya karena biaya sekolah, hanya karena tidak ada buku, hanya karena tidak ada pakaian, hanya karena jarak sekolahnya jauh. Nah, ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah pusat supaya kebijakannya dievaluasi dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan sosial yang ada di setiap daerah. Dan juga pemerintah pusat juga perlu melihat bahwa permasalahan sosial apa saja yang ada di Papua dan itu harus perlu diprioritaskan, dan itu yang permasalahan sosial itu yang kemudian harus diangkat menjadi program prioritas dari pemerintah pusat. Bukan sebaliknya, bikin program dari pusat lalu disamaratakan ke setiap daerah. Dan ini yang boleh dibilang ini kebijakan keliru, karena program dari atas turun ke bawah dan disamaratakan, padahal tidak sesuai dengan permasalahan sosial yang ada di sana, tidak sama dengan tuntutan sosial yang ada di sana. Nah, ini saya pikir ini timbal balik atau ini kekurangan yang memang harus dievaluasi lagi oleh pemerintah pembuat kebijakan yang ada di pusat.
kesimpulannya adalah memang pendidikan itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya makanan. Karena pendidikan bisa membebaskan kita dari cengkeraman mungkin permasalahan sosial, bisa membebaskan kita dari depresi, bisa membebaskan kita dari kemiskinan, apa segala macam. Semua persoalan sosial itu bisa diatasi, tapi itu kembali lagi kalau setiap manusia itu mempunyai kualitas pikiran yang baik, punya kualitas sumber daya yang baik, sehingga bisa untuk diatasi secara individu-individu maupun kelompok, seperti itu. Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama untuk masyarakat yang ada di Papua dan juga yang ada di seluruh Indonesia menurutku. Karena kalau bicara pendidikan itu menjadi tonggak yang paling utama, dan itu menjadi penentu maju atau mundurnya sebuah bangsa, sebuah ras, sebuah suku, dan juga sebuah marga, dan juga yang paling kecil adalah sebuah keluarga. Dan ini yang menjadi penting mengapa pendidikan itu perlu diperbaiki, perlu diperbarui kualitasnya, dan yang kurang itu ditambahkan, dan biaya pendidikan yang terlalu mahal di Indonesia itu harus dikurangi biayanya. Dan di Papua ya memang penolakan seperti itu. Kita masyarakat Papua dan adik-adik yang menggelar aksi kemarin itu memang mereka minta bahwa pendidikan itu harus digratiskan, karena mereka sadar bahwa ya itu tadi, pendidikan lebih penting daripada hanya sekedar urusan perut, makan makanan itulah. Itu bagi mereka itu tidak penting, seperti itu. Saya kira ini saja pembahasan saya dan sekaligus kesimpulan sedikit, dan kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Rekan-rekan yang sempat mampir nonton video ini, kalian boleh menanggapi, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan merasa bahwa pembahasan ini agak penting untuk kalian, silakan share juga untuk video ini. Seperti itu. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. See you. Terima kasih.